Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat sehat, nikmat iman, nikmat Islam, sehingga pada hari ini kita sama-sama bertatap muka virtual. Salam dan salawat selalu curahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga serta umat-umat yang tetap setia hingga zaman. Yang saya hormati Bapak Insinyur Haji Mustafa Kamil Tahir, selaku Ketua Penyelenggara SMP Raja Sipabudi Jati Bening. Yang saya hormati Ibu Tri Gustina MM, selaku Wakil Penyelenggara SMP Raja Sipabudi Jati Bening. Yang saya hormati Ibu Dr. Ada Ali Safaria MPD, selaku Pelaksana Harian Yayasan Sipabudi Jati Bening. Yang saya hormati Bapak Rohman dari pihak Bank BRI. Selanjutnya saya ingin ucapkan juga terima kasih kepada orang tua murid yang telah bergabung pada siang ini, yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Juga kami memohon maaf jika dalam pelaksanaan Zoom meeting ini masih banyak kendala atau jauh dari kesempurnaan. Bapak-Ibu sekalian, pada hari ini acara kita adalah sosialisasi untuk sistem pembayaran menggunakan virtual account Bank BRI. Jadi fokus kita hari ini adalah tentang bagaimana petunjuk teknis untuk virtual BRI. Namun demikian, mungkin saya dapat jelaskan di awal untuk masuk ke materi ini adalah pada tahun pelajaran 2020-2021 ini SMP Al-Azhar Sipabudi Jati Bening sudah dikelola atau diselenggarakan oleh yang namanya sekarang ini Yayasan Darul Mukomah Srijati, yang sebelumnya penyelenggaraannya oleh PT ANP. Nah, berdasarkan adendum atau perjanjian kerjasama antara Al-Azhar Sipabudi Jakarta dan Yayasan Darul Mukomah tersebut, di Jakarta dengan yayasan setempat selaku hardware. Nah, Yayasan Darul Mukomah Srijati sekarang menjadi pengelola Al-Azhar setempat atau bermitra. Sedangkan brandingnya tetap Al-Azhar Sipabudi Jakarta. Yang kedua adalah dasarnya adalah sudah keluarnya izin operasional yang dikeluarkan Dinas Pendidikan Kota Bekasi bahwa pengelolaan Al-Azhar Sipabudi SMP Al-Azhar Sipabudi Jakarta Jati Bening dikelola oleh Yayasan Darul Mukomah Srijati yang disingkat dengan DMS, Darul Mukomah Srijati. Dikarenakannya telah beralihnya pengelolaan dari PT ANP ke Yayasan DMS, maka demikian juga untuk pengelola keuangannya Yayasan Darul Mukomah Srijati mempunyai rekening tersendiri. Jadi bukan dengan rekening PT ANP atau Bank Mandiri sebelumnya, sudah mempunyai nomor rekening sendiri. Jadi terpisah dengan PT ANP. Nah, kerjasama itu kebijakannya adalah menggunakan BRI. Oleh itu, selanjutnya Yayasan Darul Mukomah Srijati mempunyai kebijakan untuk sistem pembayaran. Jadi sekali lagi mempunyai kebijakan untuk sistem pembayaran keuangan sekolah demi efektivitas dan efisiensi, yaitu sistem pembayaran menggunakan virtual account yang bekerjasama dengan Bank BRI. Nah, tentunya sebelum lebih lanjut saya akan sampaikan juga bahwa Yayasan Darul Mukomah Srijati ini adalah sama pemiliknya dengan PT ANP.
Ya, kalau PTNP oleh pemiliknya Pak Kamil, Yayasan Darul Mukomah juga ketua pembinanya juga Pak Kamil, dengan orang yang sama. Ya, cuman bentuknya yayasan. Ya, bentuknya yayasan sekarang ini, bukan lagi PT. Pak Kamil selaku ketua pembina, Bu Rini selaku sekretaris, lalu ada beberapa pengurus yang lain, ada yang menjadi anggota, ketua dan sebagainya. Nah, mungkin nanti dalam kesempatan ini Pak Kamil akan menjelaskan tentang Yayasan Darul Mukomah Srijati. Jadi SMP ini berdirinya Bapak Ibu tahun 2011. Nah, di situ kerjasamanya masih dengan Sipa Budi Jakarta dan PTNP. Nah, tahun 2000 ini Sipa Budi Jakarta dengan Darul Mukomah Srijati. Kira-kira sejarah singkatnya demikianlah, gitu ya, sejarah singkatnya demikian. Untuk masuk ke sana. Bapak Ibu yang saya hormati, jadi pada hari ini saya akan memberi kesempatan kepada pihak BRI untuk menjelaskan bagaimana juknis atau teknisnya virtual account oleh pihak Bank BRI yang akan disampaikan nanti oleh Pak Rahman. Sambil berjalan nanti mungkin Pak Kamil sebentar lagi akan hadir, akan memberikan penjelasan juga atas nama yayasan yang menyangkut kebijakan-kebijakan untuk menggunakan virtual account ini. Baiklah, Bapak Ibu semua, mudah-mudahan bisa mengikuti ini dengan baik. Kalau nanti ada pertanyaan, bisa Bapak Ibu di kolom chat itu, di chat saja. Nanti saat saya jawab, saya akan bacakan pertanyaan-pertanyaannya. Jadi silakan nanti kalau yang menyangkut virtual nanti di chat saja. Jadi sekali lagi kita fokus kepada virtual account Bank BRI. Mudah-mudahan semua dapat bisa mengikuti dengan baik. Pak Kamil belum hadir ya? Pak Kamil belum hadir? Belum ya, baik. Baik, selanjutnya kepada pihak Bank BRI. Sudah siap Mas ya? Pak Roman ya? Oke, kalau sudah siap, kami persilakan dari pihak BRI. Silakan ya. Mas Roman. Ya, silakan. Sudah Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Kamil, yang saya hormati Pak Sukria, yang saya hormati Bu Riri selaku pengurus Yayasan Darul Mukomah Srijati. Saya perkenalkan, saya Rahman dari BRI akan menerangkan tentang BRIFA. Mungkin langsung aja Pak untuk slide-nya. Nah, di sini BRIFA itu adalah salah satu fasilitas dari rekening giro dengan kode khusus di mana untuk mengakses fasilitas tersebut menggunakan nomor rekening virtual. Nah, ini nanti Bapak Ibu nanti akan dapat rekening virtual. Gitu. Nanti untuk rekening virtual ini sebagai identitas pembayaran dari Bapak Ibu wali murid untuk pembayaran uang SPP, uang pangkal atau pembayaran yang lainnya. Next. Nah, di sini nanti dari Bank BRI ada 5 digit corporate code yang diterbitkan dari Bank BRI dan nanti 10 digit akan diikuti dari Yayasan Darul Mukomah, yaitu biasanya nomor induk siswa gitu. Nanti nomor 5 digit dan diikuti nomor induk siswa. Dan untuk pembayarannya nanti akan dijelaskan juga untuk pembayaran misalnya di akhir nomor ini ada 01 misalnya untuk pembayaran uang pangkal, 02 untuk pembayaran SPP, 03 untuk pembayaran lain-lain. Mungkin seperti itu. Next. Nah, di sini pembayaran untuk BRIFA
itu bisa melalui ATM, melalui internet banking, melalui ATM bank lain itu bisa. Dan di sini untuk jenis pembayaran BRIFA-nya memang open payment. Yang dimaksud open payment itu jumlah pembayaran bisa berubah gitu. Next. Nah, di sini untuk alurnya jadi Bapak Ibu nanti pembayaran itu bisa melalui ATM atau setor ke Bank BRI, bisa melalui channel BRI. Nah, nanti untuk dari yayasan tersebut nanti bisa keluar untuk identitas Bapak Ibu sebagai bahwa Bapak Ibu sudah membayar uang tersebut. Jadi Bapak Ibu membayar nanti akan keluar di bagian finance ya. Itu identitas pembayaran Bapak Ibu seperti itu. Next. Nah, ini untuk bagian keuangan yayasan ya. Next. Nah, ini untuk laporan transaksinya, mungkin lebih ke yayasan mungkin ya. Next, Mas. Nah, ini pembayarannya. Pembayaran itu bisa di teller BRI, di ATM BRI, BRI Mobile, Internet Banking BRI, Mobile Banking BRI, edisi BRI, seperti itu. Next. Nah, ini beberapa perusahaan yang sudah kerjasama dengan kita, Mas. Jadi beberapa perusahaan yang sudah bekerja dengan BRI, yaitu perusahaan-perusahaan yang lumayan besar untuk menggunakan BRIFA. Next. Oke. Dan di sini nanti akan saya terangkan untuk pembayaran melalui ATM. Nah, ini pembayaran melalui ATM di sini itu akan seperti biasa. Mungkin Bapak Ibu masuk ke ATM, masukkan PIN, masukkan di sini, masukkan kartu. Next. Pilih bahasa. Next. Nah, di sini masukkan PIN ATM. Next. Silakan masukkan PIN. Nah, di sini ada tampilan menu pertamanya, yaitu klik di transaksi lainnya. Oke. Next. Terus menu pembayaran. Oke. Pembayaran lainnya. Klik lainnya. Nah, di situ ada BRIFA. Klik BRIFA. Oke. Ini masukkan nomor BRIFA yang sudah diberikan dari yayasan. Jadi di sini yang tadi saya bilang itu masukkan 5 kode korporat dan 10 digit yang akan diberikan nanti dari sekolah. Seperti itu. Setelah oke, tulis klik benar. Nah, itu ada nomor BRIFA-nya. Klik benar. Oke, ini di sini nanti ada tampilan kayak pembayaran BRIFA, nomor BRIFA, instansi, nama, keterangan, jumlah pembayaran, seperti itu. Kalau sudah oke, proses pembayaran, ya, oke. Nah, di sini nanti transaksi akan berhasil dan akan keluar stroke. Seperti itu. Kalau untuk mau transaksi lagi mungkin oke. Oke. Itu tadi pembayaran melalui ATM BRI. Mungkin dilanjut dengan pembayaran melalui mobile banking. Mobile banking BRI.
Nah, di sini ada Briva pembayaran melalui mobile banking. Satu, masukkan ke dalam aplikasi mobile banking. Mungkin Bapak Ibu yang sudah punya rekening BRI bisa membayar melalui mobile banking BRI. Masukkan PIN biasa. Keluar tampilan dan di sini ada informasi, pilih tagihan Briva. Info. Nah, di sini aja info Briva. Nah, di info Briva ini nanti tinggal masukin nomor Briva Bapak Ibu. Oke, setelah itu masukkan PIN. Oke. Selanjutnya nasabah akan mendapat notifikasi sebagai berikut, yaitu biasa notifikasinya ini SMS. Itu. Jadi untuk pembayaran mobile banking seperti itu. Untuk pembayaran melalui internet banking. Nah, di sini ada pembayaran Briva melalui internet banking, masukkan user, password. Oke, next. Nah, di sini ada pembayaran, masuk ke pembayaran. Nah, dipilih submenu untuk Briva, pembayaran Briva. Dan di sini nanti tinggal ketik aja untuk pembayarannya. Untuk nomor Briva-nya, kalau ini sudah oke, konfirmasi datanya. Oke. Kirim. Biasanya kalau untuk internet banking ini ada tokennya. Cetak, kirim, cetak. Biasa kalau untuk internet banking ini untuk notifikasinya ada di email yang sudah didaftarkan gitu. Untuk pembayaran melalui edisi BRI. Kalau untuk pembayaran melalui edisi BRI biasanya digunakan di cabang BRI terdekat atau di agen-agen briling BRI. Di sini biasanya dibantu sama agen tersebut atau nanti Mbak tinggal pilih mau pembayaran Briva. Di sini ada mini ATM, pembayaran, klik pembayaran, ada langsung menu Briva. Nah, di Briva ini nanti tinggal masukin ini di swipe dulu untuk kartu ATM-nya. Oke, masukkan nomor Briva-nya. Enter PIN ATM. Kalau memang sudah benar, lanjut. Nah, di sini udah ada keterangannya juga, nama pelanggannya atau ini. Lanjut, tagihannya juga sudah kelihatan. Yes, di sini langsung aja print. Di sini ada 3 print out. Print out itu buat customer, buat bank, sama buat agen gitu. Biasanya diberikan buat yang customer gitu. Kalau pembayaran melalui agen briling seperti itu. Satu lagi pembayaran melalui ATM bank lain. Ya, ini contohnya ATM Bank BCA. Ini BRI, pembayaran BRI virtual melalui ATM bank lain, yaitu biasa masuk login
Di sini ada transaksi lainnya, transfer ke rekening bank lain, masukkan nomor digit kode bank. Oke. Benar. Masukkan nomor, silakan masukkan yang nomor BRIFA. Oke, benar. Silakan nomor rekening yang dituju. Yang maksudnya nomor rekening yang dituju ini nomor BRIFA. Benar. Nah, ini mau di debitnya, mungkin Bapak Ibu ada giro atau tabungan, Bapak bisa pilih salah satu. Salah satu contoh ini sebagai tabungan. Jadi di debit dari rekening tabungan seperti itu. Tabungan, oke. Di sini ada kayak nama kode bank, BRI, ada nomor rekeningnya, ada ini. Kalau sudah sesuai, klik benar. Oke, transaksi sudah di ini. Biasanya kalau untuk di ATM bank lain juga keluar struknya, seperti itu. Nah, akan keluar struknya. Mungkin penjelasan dari saya, dari Bank BRI cukup. Mungkin kalau ada pertanyaan boleh di chat. Boleh di chat. Ya. Sudah, Mas Roman ya? Sudah, Pak. Baik. Baik, Bapak Ibu sekalian, itu penjelasan dari Mas Roman, Pak Roman, dari pihak BRI. Perlu diketahui bahwa kami Zoom meeting ini dari 3 tahap, Bapak Ibu. Tahap pertama tadi kelas 7, pagi sudah. Tahap kedua di kelas 8, nanti sore nanti kami tahap ketiga kelas 9. Jadi harus punya energi yang cukup nih. Sampai sore kami nge-Zoom dengan orang tua nih. Alhamdulillah ya masih diberi kesehatan. Dan berikutnya mungkin Pak Kamil belum hadir, Pak Kamil ya? Pak Kamil hadir? Oh ya, Pak Kamil mungkin sewaktu Ketua Pembina Yayasan Darul Muqomah ada yang ingin disampaikan atau dijelaskan kepada orang tua murid kelas 8. Monggo Pak Kamil, silakan Pak Kamil. Baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera buat kita semua. Yang terhormat Pembina, Pengawas, dan Pengurus YDMS, Ibu Ria, dan Wakil Ketua Pelaksana Harian, Kepala Sekolah SMP, dan Wakil-Wakil Kepala Sekolah SMP yang saya hormati, para orang tua murid yang ikut dan juga perwakilan dari BRI. Kita bisa bertemu lagi pada siang hari ini dalam acara diskusi tentang perubahan nama pengelolaan yayasan dan juga mengenai virtual account nanti yang akan dijelaskan oleh BRI. Sedikit banyak saya akan jelaskan bahwa perjalanan sekolah ini memang cukup lama. Saya sebagai pembina di YDTP, termasuk yang meng-create berdirinya YDTP dan bergerak dalam bidang pendidikan, sudah mulai semenjak 16 tahun yang lalu. Saya menjadi pengurus selama 10 tahun. Nah, 6 tahun belakangan ini, sekarang ketua pengurusnya adalah Pak Mahendra Yanto dan saya sebagai pembina di YDTP. Pada saat SD meneruskan muridnya di tahun ke-6, pada waktu itu saya sampaikan ke Pak almarhum Pak Sailan sebagai ketua pembina Kemang bahwa saya siap untuk bisa mendirikan SMP. Namun demikian Pak Sailan mendesak saya untuk jangan kehilangan momentum
untuk segera mendirikan SMP. Syukur alhamdulillah setelah jawaban dari Pak Sehlan, memang kebetulan saya dan Pak Agus Januar memiliki sebidang tanah yang sekarang berdiri sekolah itu seluas kira-kira 1,5 hektar. Dan akhirnya saya putuskan untuk bisa mendirikan SMP, namun terlepas dari YDTP, karena memang asetnya kan bukan aset yayasan YDTP, tapi aset saya pribadi dengan Pak Agus. Pengoperasiannya pada waktu itu sekitar 10 tahun yang lalu, 9 tahun yang lalu, pengelolaan SMP di bawah monitor langsung Kemang dan operasionalnya kerjasama dengan PT Aditya Nugraha Pertama yang saya miliki juga. Itu sudah berjalan sekian hampir 9 tahun. Setelah waktu berlalu, saya dengan Pak Agus sebagai pemilik berdua, dan juga memang pada waktu itu Pak Agus ingin sekali untuk bisa bersama-sama mengembangkan SMP. Diskusi saya ternyata Pak Agus menyampaikan agar pengelolaan SMP biar kami saja yang mengelola sendiri dengan keluarga, karena saya ada Pak Agus ada kegiatan lain ya, ada kegiatan pendidikan di kawasan TPR. Setelah saya mendengar keputusan itu, akhirnya kemudian saya membuat yayasan itu, keluarga yang namanya Yayasan Darul Muqomah Istri Jati. Kemudian saya diskusi khusus dengan Pak Agus tentang pemanfaatan lahan. Kebetulan sekarang lahan yang sedang saya bangun, yang ada di gedung sekolah yang latar belakang ini atas nama saya, jadi belum bersinggungan dengan Pak Agus, tanah Pak Agus. Jadi pada saat nanti kita kembangkan gedung sekolahnya dan bersinggungan dengan tanah Pak Agus, maka kita akan akan ada perjanjian khusus dengan Pak Agus untuk karena tanah yang di belakang yang 8.000 meter itu tanah atas nama berdua, sehingga saya bisa mengurangi kepemilikan tanah saya. Sebentar, maaf mengganggu ya, terganggu. Iya, boleh. Sorry, ada cucu saya nih ganggu. Mohon maaf ya. Jadi setelah ada itu, ya saya langsung tahun kemarin seperti Bapak dan Ibu ketahui, kita membangun ruangan baru di sana, 4 lantai, masing-masing lantai 3 ruangan dengan total luas sekitar masing-masing lantai 250 meter persegi. Jadi ada 3 ruangan baru sehingga semua ada 12 ruangan baru. Diperuntukkan juga untuk kelas, untuk ruang belajar, untuk ruang musik, ruang perpustakaan, ruang komputer, dan laboratori. Ya, kita membuat fasilitas yang cukup lengkap di sana. Di depannya kalau Ibu masih ingat, karena sudah lama nggak ke sana, ada pohon rambutan di situ. Di belakangnya kita sudah bebaskan tanah seluas itu, sehingga total luas tanah yang kita bebaskan sebanyak 400 meter persegi, sehingga nanti sekarang ini bangunan kita sudah berbentuk huruf U yang mendekati ke arah huruf O. Ke depan insya Allah nanti akan kita bangun terus sampai nanti berbentuk huruf O bangunannya, sehingga nanti akan menambah ruangan, kalau tidak salah sekitar 24 ruangan tambahan lagi di dalam gedung itu. Jadi masalah setelah kita mendapatkan persetujuan setelah yayasan terbentuk, saya kemudian berhubungan dengan Pak Hamid dari Kemang, dan kita ada perjanjian khusus dengan Pak Hamid, sehingga nanti yang tadinya pengelolaan softwarenya itu antara Kemang dengan PT ANP dirubah menjadi Kemang dengan yayasan yang baru dengan YDMS. Kita sudah tanda tangan itu, kemudian setelah kita dapat komitmen itu, kita mendekati ke Diknas, dan alhamdulillah, sudah ada izin operasi SMP atas nama YDMS. Pelayanan yang kita berikan sama karena orang-orangnya juga sama, bapak-bapak ibu yang terlibat juga sama, hanya memang badan hukumnya aja berbeda. Insya Allah malah kita bisa memberikan pelayanan yang lebih baik, karena memang sudah langsung saya memutuskan ke depannya seperti apa.
karena Pak Agus sudah nggak terlibat lagi dan juga memang tidak ada hubungannya dengan YDP, sehingga nanti program-program ke depan sejauh yang memang saya kira baik saya akan usahakan. Langkah-langkah yang saya ambil sekarang juga merupakan satu langkah-langkah yang memang saya rasa perlu, sehingga saya langsung membangun ruangan baru itu ya. Anak-anak kita belum bisa merasakan fasilitas yang baru karena memang pandemi COVID-19 ini, insya Allah pada kegiatan mendatang mereka juga bisa menikmati pelayanan yang diberikan oleh sekolah kepada anak kita dalam bersekolah dan praktek dan juga belajar di sana. Bapak Ibu sekalian, salah satu program yang memang kita lakukan adalah beberapa tahun ini saya bekerja sama dengan BRI sebagai lalu lintas bisnis saya ya, di PT ANP, dan untuk JDMS juga rencananya kita akan sudah memutuskan bahwa semua kegiatan yang berkaitan dengan lalu lintas keuangan JDMS bekerja sama dengan BRI. Dalam artian karena memang saya percaya bahwa BRI telah juga memberikan pelayanan dan servis yang baik buat kita selama ini, dan kita insya Allah akan kita terapkan di SMP Al-Azhar Sibabudi Jati Bening. Mudah-mudahan pada hari ini saya kira teman-teman dari BRI akan sedikit banyak menjelaskan mengenai pelayanan apa yang mereka bisa berikan kepada Bapak-Bapak dan Ibu sekalian. Satu hal memang yang saya jamin bahwa pelayanan kesehatan, pelayanan pendidikan, insya Allah kita akan berikan jauh lebih baik dari sebelum-sebelumnya. Memang karena memang semuanya tergantung dari tidak begitu banyak yang terlibat ya. Dan saya punya komitmen yang kuat untuk bisa terus menumbuh kembangkan dunia pendidikan Islam di Jati Bening. Saya kira itu pembukaan saya, Pak Supriya. Insya Allah informasi ini bermanfaat, dan saya ingin sekali kerjasama para orang tua murid untuk bisa menerima pelayanan lalu lintas keuangan melalui dengan BRI, dan saya juga komitmen yang kuat untuk terus memberikan komitmen saya di dunia pendidikan di Islam di Jati Bening. Sekiranya nanti ada pertanyaan, ya saya akan jawab nanti di sesi yang berikutnya, Pak Supriya. Saya sudahi pembukaan dari saya. Mudah-mudahan diskusi pada siang hari ini bermanfaat dan diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Terima kasih Pak Kamil atas penjelasannya. Sedikit tadi menyinggung yayasan Syekh Darul Muqomah Sri Jati. Ya, untuk berikutnya saya sudah dapat di chat ini ada beberapa pertanyaan. Saya akan bacakan seluruhnya. Nanti pihak dari BRI tolong nanti dijawab ya Pak Rahman. Dari Prom Winarni. Assalamualaikum Pak. Pak Roman siap ya? Nih, pertanyaan kita soal Pak Roman. Assalamualaikum Pak. Prinsipnya transfer dengan kode khusus dari sekolah. Itu satu, Pak Roman. Kedua, ya. Yang kedua, Assalamualaikum. Izin Pak, berlaku dengan virtual account BRIPA mulai kapan? Oke. Yang berikutnya, Assalamualaikum. Pak Roman, Pak Supriya, untuk pembayaran dari bank selain BRI, apakah hanya melalui ATM atau bisa juga dilakukan melalui mobil banking atau internet banking? Terima kasih. Berikutnya, Prom Bu Amelia. Assalamualaikum. Kalau melalui mobil banking dari bank lain, kira-kira bisakah? Ya. Berikutnya, Assalamualaikum Pak, kita mendapatkan kartu ATM-nya atau kartu nomor akunnya? Gitu. Apakah kita mendapatkan kartu ATM-nya atau hanya nomor akunnya? Gitu Pak Roman, kira-kira bisa dijawab Pak Roman semuanya nih? Satu-satu Pak ya, mungkin saya jawab. Satu lagi Pak Roman, satu lagi.
Satu lagi, untuk virtual account itu per anaknya beda ya, gitu. Gitu Pak terakhir tuh. Silakan Pak Roman. Oh gitu ya. Oke, oke. Kode khusus pembayaran BRIFA yaitu sebagai identifikasi pembayaran dengan wali murid seperti itu. Jadi kalau untuk pembayaran melalui mobile banking bank lain selain BRI itu bisa, tapi bentuknya transfer Pak. Jadi bukan BRIFA. Transfer. Jadi kalau melalui mobile banking itu transfer dan itu kena biaya transfer 6.500. Jadi untuk menu mobile banking bank lain itu hampir sama kayak melalui ATM bank lain seperti itu. Itu. Kalau untuk kode murid mempunyai banyak nomor BRIFA itu memang ketentuan dari yayasan untuk mengidentifikasi misalnya untuk kode BRIFA-nya ditambahin di belakang 01 itu untuk pembayaran uang pangkal, 02 untuk pembayaran uang SPP, 03 untuk pembayaran lain-lain. Mungkin itu untuk mempermudah dari yayasan untuk mengidentifikasi pembayaran-pembayaran apa yang sudah dibayar seperti itu. Itu. Kalau untuk BRIFA tidak diberikan ATM Pak, tapi kalau dari wali murid untuk membuka rekening di kita itu akan kita berikan ATM BRI. Tapi untuk nomor BRIFA itu hanya nomor, bukan ATM seperti itu. Mungkin itu aja Pak Supriya yang bisa saya. Kalau untuk berlangsungnya pembayaran BRIFA nanti mungkin diinfokan dari pihak sekolahan. Setelah dari pihak BRI memberikan nomor BRIFA ke pihak sekolahan, nanti pihak sekolahan yang akan menginfokan ke wali murid seperti itu. Ya. Cukup Pak Supriya. Ya, baik. Mungkin jadi saya ulangi lagi, jadi pada prinsipnya transfer dengan kode khusus ada nanti Pak, baik itu uang kegiatan, nanti uang SPP, ataupun uang yang lain-lain, ada kode-kodenya. Dan setiap anak akan mendapatkan nomor virtual yang berbeda-beda. Nanti kami setelah diverifikasi nomornya, baru kami sampaikan ke orang tua, masing-masing kode itu, jika anak-anak masih punya nomor virtual masing-masing, yang dikasih nomornya nanti. Sesuai anak akan berbeda nomor virtualnya. Jadi setiap anak beda. Terus berikutnya yang lain-lain tadi itu ya yang sudah disampaikan. Ada lagi pertanyaan nih dari Bu Anita. Assalamualaikum Pak Supriya, setelah pembayaran dengan virtual account ini, apakah kita masih perlu kirim bukti bayar ke sekolah? Saya rasa kalau udah virtual enggak ya Mas Roman ya? Mas Roman? Itu setelah pembayaran virtual account ini, apakah kita masih perlu kirim bukti bayar ke sekolah? Mas Roman dengar saya? Mas Roman? Mas Roman dengar saya? Mas Roman? Tes, Mas Roman dengar saya? Halo Pak, dengar? Ya. Dengar Pak? Iya. Kalau untuk bukti, ini kan sebenarnya lebih mengidentifikasi ke yayasan. Jadi yayasan itu, misalnya kalau memang ada bukti untuk ATM stroke, itu disimpan saja di customer. Tapi untuk identifikasi nanti kan dari pihak sekolah, yaitu sebagai nomor BRIFA-nya tadi gitu. Kalau untuk bukti transfernya berupa stroke itu disimpan aja sama untuk wali muridnya itu gitu. Halo Pak Supriya. Halo Pak, mungkin cukup Pak. Oke, cukup ya. Oke. Saya lihat lagi ya, ada nggak yang masih bertanya sebentar? Oh, cukup ya, nggak ada yang bertanya lagi ya.
Baik, itu ada yang lagi bertanya Bapak Ibu? Ada yang bertanya? Mau langsung boleh silakan, tinggal angkat tangannya yang mau langsung bertanya. Cukup ya? Oke. Ada yang bertanya silakan angkat tangannya. Yang mau bertanya nggak ada? Oke. Baik. Baik Bapak Ibu sekalian. Izin Pak Supriya. Oh ya Bu Kris, silakan Bu Kris. Bukan pertanyaan saya belum dijawab kapan mulai berlakunya. Ya, izin Pak Supriya, tadi pertanyaan saya belum dijawab. Jadi kapan berlakunya dengan virtual account itu? Ya Bu, sebentar Bu. Udah saya di remove ya tadi ya. Ya Ibu, jadi gini Bu, kami akan proses dulu untuk verifikasi nomornya Bu. Masing-masing nomor virtual anak-anak kan beda-beda Bu. Nanti kami dengan pihak BRI mau verifikasi dulu nomor-nomornya kan. Dari pihak BRI ada 5 nomor, dari kami juga ada sekian nomor yang ada kode-kodenya. Nanti kami gabungkan, kami verifikasi, setelah siap akan kami sampaikan ke orang tua. Jadi saya belum bisa tahu kapan akan dimulainya. Oke, Bu. baik Pak. Ya. Sekarang masih menggunakan mandiri dulu, belum Bu intinya. Itu Bu ya, kira-kira Bu? Ya. Cukup Bu? Cukup Pak. Ya Ibu. Ya, baik. Ya, oke. Tidak ada yang lain. Assalamualaikum Pak Supriya. Salam Bu. Ya Bu. Mohon maaf, ini kan kebetulan kan anak saya kembar ya. Oh Bu. Itu sering banget waktu SD juga kan. Nomor yang ini pakai nama yang ini. Setelah saya bayar, loh kok yang keluar lain gitu. Mohon diteliti betul-betul untuk pemberian nomor virtual account-nya untuk anak saya begitu. Terima kasih Pak Supriya. Ya, terima kasih Ibu, terima kasih. Nanti akan kami coba dengan pihak manajemen dibicarakan agar lebih teliti lagi karena di siswa kita tuh banyak yang kembar juga di setiap angkatan. Kelas 7 ada, kelas 8 ada, jadi ya lumayan lah gitu ya. Baik, terima kasih loh Bu, masukannya Bu, terima kasih. Ada lagi yang lain, Ibu Bapak? Kalau tidak ada, Saya Pak. Ya Bu, silakan. Ya. Seandainya nih kita udah transfer di virtual account ya, ternyata kelebihan gitu. Itu kita berurusannya dengan bank atau dengan sekolah? Ya. Terima kasih. Ya. Silakan Pak Roman. Pak Roman masih ada? Dengar Pak Roman dijawab Pak Roman. Pak Roman. Halo Pak Supriya. Iya, halo. Halo Pak. Halo Pak. Iya. Halo. Halo Pak. Iya. Bidang usaha, atau produksi. Halo. Kalau untuk nomor Viva ini kan sudah di-create ya nominalnya Pak sebenarnya. Untuk nominal pembayarannya, tagihannya gitu. Kalau untuk kelebihan mungkin kalau dari transfer bank lain. Kalau transfer bank lain melalui ATM bank lain atau mobile banking BRI, mobile banking bank lain, itu mungkin dimasukkan nominalnya itu. Halo. Ya, Mas, kalau nanti ada kelebihan, ini kemana urusannya? Apakah ke Bank BRI atau ke sekolah nih, gitu loh. Kalau kelebihan nih, gitu Mas. Ya. Sebenarnya kalau kelebihan sih di sekolah Pak ya, karena kan penampungannya di sekolah. Untuk iniannya, mungkin nanti bisa buat pembayaran berikutnya gitu, dikurangin atau gimana gitu Pak. Masuk saya mau jawab boleh Pak? Ya silakan Pak Andit.
Kalau virtual account kan nominal angkanya itu udah disetel sama misalnya Udah tagihan di-create. untuk Iya. SPP, tagihan untuk uang pangkal, itu angkanya itu udah sesuai sama Benar. nominalnya gitu. Jadi untuk ada potensi transfer kelebihan agak kecil kan sih, karena udah kesetel sama nomornya itu loh, bapak-bapak, ibu-ibu. Jadi kayak kita bayar tagihan aja itu di Tokopedia atau di mana gitu virtual account. Yang dimasukin kan nomor virtual account-nya. Dikala kita udah masukin nomor virtual account nih, jumlah uang yang harus dibayar udah keluar. Jadi di situ kan tinggal Benar-benar Pak diikutin Adit. aja tuh, gitu. Tapi kalau misalnya nanti memang ada kelebihan tanda kutip, biasanya sih ke sekolah itunya, apa namanya, pengurusannya gitu. Oke, baik Pak. Saya mau tanya lagi Pak. Itu artinya virtual account sudah di default dengan SPP, ya kan? Kalau tujuannya kita SPP, ya kan? Nah, contoh misalnya, jika dia anak baru mau masuk nih nanti di tahun berikutnya, gitu, terus kan ada biaya masuk uang pangkal misalnya. Nah, itu biasanya sekolah itu kan suka ada keringanan diangsur sekian bulan misalnya gitu. Nah, apakah itu di default juga atau kita ketik manual di virtual BRI itu? Untuk saat ini sih, ini kan belum nih, saya ngomong ke depannya nih. Karena kan dengan yayasan yang baru ini pastinya buat sekarang dan ke depan gitu. Kalau memang untuk saat ini anak ke saya, ini kebetulan sudah masuk, sudah misalnya kalau SPP sudah di default 1.100.000 gitu, ya alhamdulillah kami tidak perlu ngetik lagi. Artinya salah salah ketik angka itu udah tidak ada karena sudah di default gitu. Nah, tetapi misal untuk anak-anak yang baru masuk di ke depan tahun depan itu ada uang pangkal yang harus diangsur, misal bukan harus diangsur, jika kemampuan orang tua murid itu mau mengangsur, kan itu berarti dia ada angka yang harus kita ketik seberapa banyak dia sanggup membayar gitu. Ataukah itu di default juga atau gimana gitu? Ini coba saya dibantu sama Mas Rahman apa Supriya. Ini kan kalau kebijakan internal pembayaran angsuran dari orang tua, itu nominalnya Pak Supriya persentasenya itu sama atau bagaimana Pak? Sama kan harusnya bisa. Halo? Persentase apa Mas? Boleh bantu menjawab nggak? Ya. Boleh Bu Ria, boleh tolong dong Bu Ria. Baik, mungkin begini, memang biasanya kalau sudah sekolah menggunakan virtual account, kan memang ada beberapa perjanjian ya dengan orang tua, misalnya ada yang cicilan, harus membayar berapa kali tahap, terutama untuk uang gedung, uang mahal, begitu ya. Nah, biasanya nanti diatur oleh admin yang ada di sekolah yang nantinya akan dikomunikasikan kepada pihak bank sehingga nanti dari pihak sekolah akan mengupload. Jadi misalnya untuk bulan ini si A harus membayar berapa begitu. Misalnya seperti itu Mas Adit biasanya. Ya, oke, kalau gitu kan disesuaikan dengan kebutuhan pendaftar ya kan Bu ya kalau gitu ya. Betul, jadi ada semacam, kan ada perjanjian secara tertulis dari orang tua dengan pihak sekolah yang nantinya mungkin akan dikomunikasikan kepada pihak bank. Jadi misalnya angka untuk uang pangkal itu taruhlah 20 juta, mungkin dia akan menyicil sampai dengan 3 bulan, 3 kali begitu. Nah, nanti besar cicilannya apakah 50%, 25 atau bagaimana? Biasanya begitu Mas Adit. Jadi nanti yang mengupload itu adalah dari pihak sekolah, admin sekolah untuk dikomunikasikan ke pihak bank. Nanti mereka upload, jadi ketika si siswa itu atau orang tua itu akan membayar ya sesuai dengan yang sudah dijanjikan semacam itu. Pengalamannya seperti itu sih. Oh, berarti nanti bisa dikondisikan oleh bank lah intinya kan. Ya, Mas Roman ya? Iya. Iya, bisa Pak. Bisa Mas Adit. Jadi disesuaikan saja tagihannya gitu aja Mas Adit. Misalnya memang dibagi 3 bulan, 50%, 25 atau seperti apa. Nanti kan
dari pihak sekolahnya yang menentukan sama wali muridnya. Seperti itu sih. Iya. Oke, Mas. Pak Supri, silakan, Pak. Ya, baik, Bapak Ibu sekalian. Saya mau tanya, boleh Pak Supri? Assalamualaikum. Ya, salam. Waalaikumsalam, silakan, Pak. Ya, saya mau tanya menyambung hubungan dengan Ibu tadi, pertanyaan Ibu tadi. Ini kan berarti pembayarannya ini kan tadi barusan Pak Rahman menjawab bahwa bisa dikondisikan begitu ya. Berarti tidak dibayar saat itu ya Pak ya? Berarti masih menunggu dulu. Ada proses delaying dulu tuh dari misalnya kita sudah mau bayar nih, oh cicilan 3 kali, atau bahkan mau ngelunasin langsung setahun. Itu berarti kita nunggu dulu, baru diproses dulu di bank, baru keluar lagi, baru berapa hari kemudian kita akan menjat, atau bisa hari itu juga kita melakukan pembayarannya. Mas Roman, silakan, Mas. Untuk ini ya, pembayaran full ya. Kalau Iya, pembayaran full ya mau full ataupun mau cicilan tadi istilahnya. Itu saya mau tanya kan tadi kan ada proses dulu, ada diperjanjikan dulu istilahnya. Berarti kan ada proses di bank memproses dulu. Nah, artinya saya yang bertanya, bisa saat itu atau harus menunggu selesai proses dulu, which is entah 1 jam, 1 menit, atau bahkan 1 hari atau seminggu, kita nggak tahu gitu. Itu pertanyaan saya. Kalau untuk nge-create Briva dengan nominalnya itu dari admin sekolah. Jadi bisa admin sekolah yang diberi keleluasan untuk menginput Briva serta nominalnya seperti itu. Dan itu saat itu juga bisa langsung on gitu. Untuk di-create saat itu juga bisa. Jadi dibayar di saat itu juga bisa berarti ya. Setelah keluar nomor Brivanya di saat itu juga bisa. Oke, berarti yang meng-create adalah orang sekolah dan hasilnya langsung sekolah. Saat itu terbagi mau itu cicilan atau mau langsung full. Kan kalau full kan setahu saya dapat diskon 1 bulan. Gitu kan. Kalau cicilan ya cicilan apa perjanjiannya kan begitu kan. Berarti bisa dirubah saat itu juga. Gitu ya. Iya. Dan berarti di tampilan di screen di monitornya itu adalah sudah default, tidak perlu lagi kita harus typing lagi menghindari typing error tadi ya. Ya. Baik. Terima kasih semuanya. Mohon maaf saya batasi karena nih 9 juga udah mau masuk udah nyundul nih jam 2. Jadi saya akhiri, nanti kalau ada pertanyaan silakan WA ke wali kelas, nanti wali kelas akan meneruskan. Silakan nanti kita komunikasi kalau ada hal-hal pertanyaan lagi. Mohon maaf, saya batasi karena tadi jam kelas 9 sudah, berikutnya jam 2 ini kelas 9 yang masuk untuk Zoom meeting ini. Terima kasih semuanya. Pak Supriya. Ya, Bu. Mohon maaf, mungkin tambahan untuk pihak BRI. Ya. Setahu saya, BRI itu selain yang disampaikan tadi, misalnya dengan mobile banking dengan ini, BRI itu punya aplikasi namanya BRI Mo. Nah, itu lebih mudah Brimo. Iya, Brimo. Jadi jika orang Brimo, ya, Ibu. Iya, bayar virtual itu lebih mudah dan lebih cepat. Jadi mungkin Mas bisa benar tambahkan sekali, Bu. di presentasinya tambahkan BRI Mo, Mas, gitu supaya kami yang sudah punya itu atau yang belum itu bisa download aplikasi itu dengan mudah dan pembayarannya lebih cepat gitu. Gitu saja Mas, mungkin tambahan dari. Ya, kita memang akan memberikan info bila wali murid atau yang sudah punya rekening BRI nanti untuk pembayaran fitur melalui Brimo itu nanti kita akan ada waktu kayak open table di sekolah. Jadi misalnya kalau wali murid ada yang mau buka rekening BRI ataupun sudah punya rekening BRI, nanti kita langsung update untuk Brimo-nya. Dan kita akan berikan cara pembayaran melalui Brimo. Untuk melalui Brimo itu nggak jauh beda melalui internet banking BRI atau mobile banking BRI. Kalau Brimo itu untuk internet banking BRI, seperti itu Ibu. Jadi untuk notifikasinya itu masuk ke email Ibu, gitu, seperti itu. Ya. Mungkin untuk waktunya nanti akan diatur dari pihak sekolah. Untuk yang misalnya ada wali murid yang mau buka rekening, nanti kita standby di sekolah, seperti itu. Roman, baik Bapak Ibu sekalian. Sudah lewat 10 menit. Terima kasih atas perhatiannya, atensinya.
berikutnya kami akan informasikan perihal-perihal untuk yang tadi disebutkan agar secepatnya kita dapat melakukan virtual account ini. Terima kasih banyak semuanya. Terima kasih. Kita tutup sama-sama dibaca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Saya izin pamit ya. Ya, terima kasih. Oke. Ya, yo, terima kasih Bu. Semua sehat semuanya. Yuk, Dot. Keluar mah. Keluar ini, cuman kan dia
Sambil nunggu yang lain, kita mulai aja ya Bapak Ibu untuk kelas 9. Mungkin yang lain masih dalam perjalanan atau sedang ada kesibukan yang lain. Di sini sudah hadir sekitar ada 27 ya, 27. Baik, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang pertama dan utama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat sehat, nikmat Islam, nikmat iman, sehingga pada hari ini kita sama-sama mengikuti rapat virtual pada siang menjelang sore ini. Salam dan salawat selalu tercurahkan ke Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga serta umat-umatnya yang tetap setia hingga akhir zaman. Yang saya hormati Bapak Insinyur Mustafa Kamal Tahir, selaku Ketua Pembina Yayasan Darul Muqomah Srijati. Yang saya hormati Insinyur Riri Triskusina MM, selaku Sekretaris Yayasan DMS, disingkat DMS. Yang saya hormati Ibu Dr. Anda Hadisa Faria MPD, selaku
Pelaksana Harian Al-Azhar Sukabudi Jati Bening. Yang saya hormati Bapak Asep Saiful Razak selaku Wakil Pelaksana Harian. Yang saya hormati Bapak Rahman dari pihak BRI yang nanti akan ikut menjelaskan untuk materi kali ini. Bapak Ibu sekalian, pada hari ini saya sengaja mengundang atau pihak yayasan mengundang Bapak Ibu sekalian di dalam ada kebijakan dari Yayasan Darul Salam Persada, Yayasan Darul Muqomah Srijati menyangkut dengan virtual call yang menggunakan BRI. Sebelumnya mungkin saya akan jelaskan sedikit saja tentang perjalanan dari virtual account ini sebelumnya. Saya ingin bercerita bahwa tahun SMP Al-Azhar Sukabudi Jati Bening ini berdiri tahun 2011. Dalam sejarah berdirinya itu kerjasama atau bermitra dari mitra di sininya, di tempat di sini adalah PT ANP bermitra dengan Al-Azhar Sukabudi Jakarta selaku software. Dalam perjalanannya pada tahun ini terjadi beberapa anendum, ada perubahan kerjasama sehingga pada tahun ini SMP Al-Azhar Sukabudi Jati Bening tidak lagi dikelola oleh PT ANP tapi dikelola oleh Yayasan Darul Muqomah Srijati. Dibuktikan dengan adanya adendum atau perjanjian kerjasama antara Al-Azhar Sukabudi Jati Bening dengan Yayasan Darul Muqomah Srijati yang dikomandai atau menjadi ketua pembinanya tetap adalah Pak Kamil, baik di ANP sebelumnya maupun di Darussalam itu adalah Bapak Kamil selaku ketua pembinanya. Kedua, berikutnya setelah dikeluarkannya izin operasional dari Dinas Pendidikan Kota Bekasi bahwa Al-Azhar Sukabudi Jati Bening dikelola oleh Yayasan Darul Muqomah Srijati. Dua dasar hukum tersebutlah yang menguatkan bahwa Darul Muqomah Srijati secara resmi mengelola SMP Al-Azhar Sukabudi Jati Bening. Karena sudah beralihnya pengelolaan dari PT ANP ke Yayasan Darul Muqomah Srijati, maka demikian juga untuk pengelolaan keuangannya sudah mempunyai rekening sendiri. Kalau kemarin rekeningnya masih bergabung dengan PT ANP, sekarang sudah mempunyai rekening sendiri yang bergabung atau bermitra atau bekerjasama dengan Bank BRI. Nah, selanjutnya bahwa Yayasan Darul Muqomah Srijati mempunyai kebijakan untuk sistem pembayaran keuangan sekolah demi efektivitas dan efisiensi, yaitu sistem pembayaran virtual account yang bersama dengan pihak BRI. Oleh itu, kami anggap perlu kami mensosialisasikan kepada pihak-pihak stakeholder, terutama orang tua yang berkenan langsung dengan kewajiban-kewajiban atau ikatan-ikatan kita antara sekolah dengan orang tua, baik dalam bentuk SPP, uang kegiatan, uang buku, dan sebagainya. Nah, hadir di sini tengah-tengah kita yang terhormat juga Pak Roman nanti akan menjelaskan bagaimana petunjuk teknisnya virtual account tersebut. Nah, waktu itu mungkin masih ada Pak Kamil ya? Masih ada? Masih ada ya? Ya, sebelum saya lebih lanjut untuk ke pihak BRI, perlu saya sampaikan juga bahwa kami ini nge-zoom nih dari pagi Bapak Ibu, dari jam 10 sudah nge-zoom sampai siang ini. Alhamdulillah semua tapi tetap semangat ya untuk kebaikan kesempurnaan kita bersama. Ya. Waktu itu masih hadir Pak Kamil, mungkin ada yang perlu dijelaskan, disampaikan Pak Kamil selaku ketua pembina dari Darussalam, dari Darul Muqomah Srijati. Saya sering salah nih, Darul Muqomah Srijati. Baik, kepada Pak Kamil, dipersilakan Pak. Terima kasih Pak. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati pembina, pengawas, dan pengurus
Yayasan Darul Muqamah Sejati atau YDMS, Pelaksana dan Wakil Pelaksana Harian Al-Azhar Sibawujudi Beting, Kepala Sekolah dan Wakil Kepala Sekolah SMP Al-Azhar Sibawujudi Bening, para guru semuanya dari SMP Al-Azhar Sibawujudi Bening, para orang tua murid yang berkenan mengikuti Zoom meeting pada siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Puji syukur kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesempatan kepada kita semua untuk bisa Zoom meeting pada siang hari ini. Salawat dan salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad kepada keluarganya, sahabatnya, dan pengikutnya sampai zaman nanti. Bapak-bapak, Ibu, para orang tua murid yang saya hormati, sengaja memang saya diundang oleh kepala sekolah untuk bisa menjelaskan sedikit banyak tentang perubahan pengelolaan SMP. Sebagai gambaran, dengan ini saya sampaikan bahwa Yayasan Darul Salam Taman Sari Persada, YDTP, yang memang sudah berdiri sejak hampir 16 tahun yang lalu, saya mengetahuinya, saya salah satu yang mencetus yayasan itu yang sebagai dan fokus kepada dunia pendidikan, ditunjuk juga sebagai ketua pengurus selama 10 tahun, dan saat ini sebagai pembina di YDTP. Dalam perjalanannya, setelah 6 tahun beroperasi YDTP, setelah kita mau meluluskan SD kelas 6, saya berkonsultasi dengan almarhum Pak Mauli Sailan. Saya menyampaikan bahwa pada kesempatan ini YDTP belum bisa meneruskan kegiatan program pendidikan SMP karena satu dan lain hal. Pak Sailan menyampaikan, jangan Pak Kamil, jangan kehilangan momentum, Anda mesti mulai berapapun muridnya. Ya alhamdulillah memang bersamaan waktunya 2 tahun sebelum lulus SD kelas 6 itu, saya dan sahabat saya Pak Agus Yanuar membeli tanah yang 1,5 hektar ini, yang di mana berdiri bangunan SMP dan SD sekarang ini. Akhirnya saya putuskan karena memang ini asetnya aset atas nama pribadi saya dengan Pak Agus. Jadi memang saya akan kelola SMP di luar dari YDTP. Itu memang message yang memang disepakati bersama antara saya dengan YDTP. Dan akhirnya saya approach ke Pak Mauli Sailan, oke, saya siap mulai membangun sekolah SMP. Kita bertahap demi tahap. Sampai sekarang berjalan hampir 9 tahun ya, hampir 10 tahun. Memang waktu itu saya telah belum ada dengan Gus. Oke, nanti yang tanda tangan untuk sementara ini atas nama PT ANP, perusahaan di mana saya miliki. Kita adakan kerjasama dengan Kemang dalam hal softwarenya, dan sekolah yang ada yang terdaftar, yayasan yang terdaftar untuk sekolah SMP adalah Yayasan Al-Azhar Sibawujudi Kemang. Jadi izin yang selama ini hampir 9 tahun ini yang terdaftar di dinas adalah Al-Azhar, Yayasan Al-Azhar Sibawujudi Kemang. Bukan PT ANP. PT ANP hanya sebagai pengelola saja. Dalam perjalanannya, saya dengan Pak Agus bersepakat, akhirnya Pak Agus menyatakan, Pak Kamil, saya lebih baik Pak Kamil saja yang mengelola sekolah ini, SMP. Saya ada satu dan lain hal. Dan apabila nanti ada, ini kan tanah antara saya dengan Pak Agus. Apabila nanti dalam pembangunannya memakai tanah Pak Agus, akan di-swap dengan tanah yang ada di depan. Jadi yang di depan pintu masuk itu ada tanah sekitar 8.000 meter persegi. Itu adalah tanah atas nama saya berdua, di-swap dengan luas tanah situ. Dengan adanya kesempatan saya dengan Pak Agus, saya mendirikan yayasan ini,
Yayasan Darul Muqamah Sejati. Dan saya kemudian melakukan pendekatan ke Pak Hamid dari Kemang, dan akhirnya beliau setuju, dan kita sudah menandatangani agreement-nya yang tadinya PTNP menjadi Yayasan Darul Muqamah Sejati. Setelah itu, Bapak-bapak dari sekolah mengurus perizinannya di Kota Bekasi, dan alhamdulillah sudah memperoleh izin yang dirubah, yang tadinya Yayasan Al-Azhar Sifabudi Kemang menjadi Yayasan Darul Muqamah Sejati. Dan sudah terdaftar di sana, dan akhirnya juga sudah memperoleh akreditasi, saya kira. Alhamdulillah semua berjalan dengan aman lancar. Ya, pada pagi hari ini saya akan sampaikan memang secara resmi bahwa pengelolaan SMP saat ini di YDMS. Dalam perjalanannya juga setelah kita bahwa akan jadi lebih fleksibel dan bisa memberikan pelayanan yang jauh lebih baik dari sebelumnya. Ternyata seperti Bapak-bapak dan Ibu para orang tua murid melihat bahwa kita sudah membangun ruangan tambahan ada 1.000 meter persegi, ruangan kelas juga kita juga sudah membebaskan tanah yang di belakang pohon jambu itu, sehingga tanah yang kita bebaskan ada sekitar 400 meter persegi. Nah, insya Allah nanti ke depannya, saat ini bangunan kita berbentuk U, dan kita rencananya akan sambung terus sampai ke depan, sehingga nanti berbentuk huruf O. Nah, mudah-mudahan ya, dalam waktu dekat kita akan meneruskan, dan akan ada tambahan sekitar 24 ruangan kelas lagi yang bisa digunakan untuk kegiatan yang lain. Untuk kegiatan yang berkaitan dengan finansial, sejujurnya kita mendapatkan support dari pihak BRI, dan BRI memberikan pelayanan yang baik kepada PT ANP, dan saya coba memperkenalkan bahwa untuk kegiatan YDMS juga yang berkaitan dengan finansial menggunakan fasilitas yang ada di BRI. Alhamdulillah pada siang hari ini juga ada petugas dari BRI yang Pak Roman yang akan menjelaskan sedikit banyak tentang peran serta BRI dalam kegiatan SMP di sini. Jadi seluruh account nanti yang baik berkaitan dengan para guru itu sendiri, juga para orang tua murid, semuanya di-pool di BRI, dan saya mohon sekali kerjasama para guru dan juga para orang tua murid untuk bisa mensupport kegiatan ini. Dan percayalah bahwa walaupun perubahan nama itu toh memang terlibat dalam kesehariannya tetap sama. Saya sendiri, Mas Adit, dan juga Ibu Riri, dan juga beberapa yang lain untuk bisa mensupport kegiatan ini, kegiatan belajar SMP. Susunan pengurusnya memang susunan organisasi di YDMS, saya sebagai pembina bersama dengan Mas Adit. Pengurusnya adiknya Adit namanya Aristio, kemudian sekretarisnya Ibu Riri, dan bendaharanya Ibu Putih Almanda, kemudian sebagai pengawasnya ibunya Adit. Jadi ini memang yayasan keluarga besar Mustafa Kamil Tahir. Insya Allah karena memang komitmen kita di bidang pendidikan, insya Allah kita terus komitmen kita untuk bisa terus serta berperan serta aktif ya untuk mengembangkan pendidikan Islam di kawasan Jawa Timur. Saya kira itu aja Pak Supriya, introduction dari kita. Sekali lagi terima kasih kita mendidiknya di insya Allah bermanfaat dan diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik Pak Kamil, kami ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan Pak Kamil tetap istiqomah di dunia pendidikan, terus tetap mendampingi kami agar SMP terus maju dan berkembang sesuai dengan harapan kita bersama. Terima kasih Pak Kamil atas penjelasannya.
Baik, selanjutnya tiba gilirannya untuk Mas Rohman dari pihak BRI untuk memaparkan tentang virtual account yang akan kita gunakan. Kepada Mas Rohman, silakan Pak Rohman. Terima kasih Pak Supriya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Mustafa Kamil, Mas Adit, Pak Supriya, Bu Riri, pengurus dari Yayasan Darul Muqomah Srijati yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, namun tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada beliau. Saya dari BRI akan menerangkan pembayaran melalui BRIVA, yaitu BRI Virtual Account. Langsung aja mungkin. Oke. Untuk next. Untuk BRIVA ini memang salah satu fasilitas dari untuk rekening giro, yaitu dengan kode khusus di mana untuk mengakses fasilitas tersebut menggunakan nomor rekening virtual sebagai rekening yang mewakili rekening giro. Jadi nanti nomor rekening virtual ini yang akan diberikan ke orang tua murid sebagai pembayaran, identitas pembayaran dari SPP, uang pangkal, atau pembayaran yang lainnya. Next. Nah, di sini untuk kode virtual code-nya itu terdiri dari 5 digit dari corporate code dari BRI dan 10 digit yang akan di-create dari yayasan yang biasanya itu nomor induk siswa dan diikuti mungkin dari 01 sebagai kode pembayaran uang pangkal atau 02 untuk pembayaran SPP, 03 untuk pembayaran lain-lain atau seterusnya, seperti itu. Next. Nah, untuk pembayaran keuntungan BRIVA ini yang menggunakan identifikasi transaksi, dua mengimplementasi lebih cepat, pereditan dana real time, 4 kemudahan pembayaran. Untuk pembayaran BRIVA ini bisa melalui ATM BRI, mobile banking BRI, internet banking BRI, edisi BRI, bank BRI, ATM bank lain, seperti itu. Next. Nah, untuk sekolah SMP Al-Azhar Sipabuni ini memang bersifat BRIVA-nya open payment, yaitu untuk mengubah tagihan kapanpun selama database. Jadi untuk perubahan database, seperti itu. Next. Nah, ini untuk alurnya mungkin dari orang tua murid nanti mendapatkan nomor BRIVA. Nah, nomor BRIVA itu sebagai kode pembayaran. Untuk kode pembayaran jadi sesuai dengan tagihan yang diberikan. Nanti untuk dari pihak yayasan lebih mempermudah untuk mengidentifikasi pembayaran tersebut. Next. Nah, ini untuk capture, upload atau reporting dari untuk yayasan. Next. Nah, ini untuk laporan transaksinya. Mungkin laporan transaksi ini nanti akan di admin dari Yayasan Darul Muqomah. Next. Nah, ini untuk akses pembayarannya yang tadi saya sebutkan, bisa melalui Bank BRI, melalui teller, melalui ATM BRI, mobile banking BRI, internet banking BRI, edisi BRI. Itu. Kalau untuk internet, ya ini untuk yang rekan-rekan yang sudah bekerja sama dengan BRI dari Highscope, Universitas Gadjah Mada, Semen Indonesia itu sudah menggunakan BRIVA BRI seperti itu. Next. Nah, mungkin di sini saya akan menjelaskan pembayaran melalui ATM.
Saya ngalikin mau domelin. Halo. Bawa aja. Siap. Makasih, George. Di sini saya akan menjelaskan pembayaran melalui ATM BRI. Tuh. Nah, di sini BRI Virtual Account, tata cara pembayaran melalui ATM. Seperti biasa mungkin untuk memasukkan kartu, masukin ATM, dan akan untuk PIN. Next, masukkan PIN. Dan untuk menu awalnya, jadi di menu awalnya ini pilih transaksi lainnya. Dan pilih pembayaran. Pilih lainnya. Di situ ada Briva. Klik Briva. Nah, di sini ada kode Briva yang sudah diberikan Bapak, Ibu, orang tua murid. Oke. Next. Nah, di sini nanti akan ada nomor Briva, instansinya, nama, keterangan, jumlah pembayaran. Kalau sudah oke, next. Nah, setelah oke, nanti akan keluar struk pembayaran Brivanya, seperti itu. Jadi seperti itu kalau pembayaran melalui ATM BRI, dan saya akan menjelaskan pembayaran melalui mobile banking BRI. Ini untuk tata cara pembayaran Briva melalui mobile banking BRI. Seperti biasa mungkin kalau sudah punya rekening BRI dan sudah punya aplikasi untuk mobile banking BRI, bisa bayar di mobile banking BRI. Untuk masuk aplikasi, login. Nah, di sini nanti ada info pembayaran. Nah, di menu pembayaran itu nanti ada info Briva. Di Briva itu ada nomor Briva yang dimasukkan Bapak Ibu. Jadi nomor yang sudah diberikan dari pihak sekolah. Setelah itu PIN. Nah, selanjutnya akan mendapatkan notifikasi sebagai berikut. Biasanya ini notifikasinya via SMS kalau untuk mobile banking BRI. Nah, seperti itu. Kalau untuk pembayaran, di sini ada menu pembayaran, pilih Briva, masukkan nomor Briva. Nah, kalau ini untuk oke. Sama seperti tadi, next. Nanti untuk notifikasinya ada via SMS yang Ibu daftarkan. Oke, saya akan menjelaskan pembayaran BRI Virtual Account melalui Internet Banking BRI. Nah, di sini ada tata cara untuk pembayaran melalui internet banking, yaitu masukkan user dan password. Di situ ada pembayaran, menu pembayaran.
Nah, di situ ada submenu Briva. Di kode Briva nanti tinggal masukin nomor Briva yang Bapak Ibu sudah diberikan dari pihak sekolah. Oke, konfirmasi, kirim. Nah, biasanya ada password dan ada M-token untuk pembayaran internet banking BRI. Nah, kalau untuk internet banking BRI biasanya ada notifikasi via email. Seperti itu. Oke. Saya akan coba menjelaskan pembayaran melalui ATM bank lain. Melalui edisi BRI. Ini pembayaran Briva melalui mini ATM atau edisi BRI. Dan di sini ada menu untuk mini ATM, pembayaran, Briva, kartunya biasanya langsung digesek, pembayaran Briva, nomor Briva, di swipe untuk kartu ATM-nya, dan pembayaran Briva, enter PIN, dan di sini ada nomor Briva dan nama institusinya. Lanjut kalau sudah benar. Terus nama pelanggannya, tagihannya. Lanjut. Nah, untuk di edisi BRI itu bisa melalui agen-agen briling BRI atau melalui cabang-cabang BRI. Biasanya kalau untuk edisi BRI itu ada 3 stroke yang akan keluar, yaitu stroke customer, stroke untuk bank, terus sama untuk yang agennya. Seperti itu. Jadi biasanya kalau Bapak Ibu diberikan stroke yang customer. Seperti itu. Next, mungkin pembayaran melalui ATM bank lain. Oke. Ini pembayaran melalui ATM BCA. Jadi setelah masukin PIN, ada menu awalnya itu transaksi lainnya. Next. Di situ ada transfer. Terus rekening bank lainnya. Nah, di sini ada kode bank. Masukin kode bank. 1002. Oke. Masukin transfer. Nomor rekening yang dituju yaitu nomor rekening Briva. Dan di sini ada ketentuan untuk akun yang akan didebet, tabungan atau giro. Nah, di sini ada transfer kayak kode bank, nama rekening sama nominal. Seperti itu. Transaksi Anda akan berhasil dan nanti akan keluar stroke sebagai bukti pembayaran. Kalau untuk di ATM bank lain memang lebih ke transfer. Untuk biaya dari ATM bank lain atau itu dikenakan biaya transfer sebesar 6.500.
Dan untuk BRI itu untuk pembayaran melalui ATM BRI, melalui mobile banking BRI, melalui edisi BRI, melalui dengan menggunakan BRI itu dikenakan 3.500, lebih murah gitu dibandingkan dengan bank lain. Jadi di sini saya mengajak mungkin orang tua murid yang belum punya rekening BRI, nanti bisa kita bantu untuk pembukaan rekening BRI-nya. Mungkin nanti dijadwalkan dari pihak sekolah, nanti kita akan open booth. Nanti kita akan bantu untuk pembukaan rekeningnya di SMP Al-Azhar Sifabudi. Seperti itu. Mungkin untuk waktunya nanti akan diinfokan dari pihak sekolah. Seperti itu. Mungkin dari saya cukup. Mungkin kalau ada pertanyaan, silakan. Oke. Ya. Sudah? Pak Roman sudah? Oke, baik. Terima kasih Pak Roman. Jadi ingin yang bertanya nanti saya persilakan. Cuman sebelumnya ingin saya sampaikan bagi orang tua yang ingin ya, nggak harus bagi yang buat rekening BRI, maupun yang ingin mempunyai fasilitas M-Banking dari BRI berupa BRIMO, nanti silakan daftar dulu di wali kelas masing-masing, nanti kita buat kolektifkan di sekolah, nanti kita jadwalkan secara bergantian bagi orang tua yang ingin membuat rekening BRI ataupun ingin mengaktifkan M-Banking-nya dari BRI berupa BRIMO, kita akan bantu dari sekolah. Tinggal daftar dulu ke wali kelas, nanti akan kita jadwalkan agar tidak terjadi kerumunan, maka kita jadwalkan. Jadi nanti pihak BRI sendiri yang datang ke sekolah, jadi Bapak Ibu nggak usah ke Bank BRI, nanti Bank BRI datang ke sekolah, kita bantu untuk membuat bagi yang ingin membuat rekening BRI maupun yang mengaktifkan BRIMO-nya atau M-Banking dari BRI. Itu. Baik. Kepada Bapak Ibu yang ingin bertanya, dipersilakan dengan terlebih dulu untuk mengangkat tangannya, menyebutkan namanya dan nama anaknya dari kelas 9 mana. Biar bisa kami catat, bisa kami ketahui. Baik, silakan Bapak Ibu kalau ada yang ingin bertanya, persilakan. Pas Bu ya? Pas ya? Ada bertanya pas? Oke. Kalau tidak ada bertanya, sekali lagi ingin saya sampaikan bahwa nanti Bapak Ibu mendapatkan nomor akun virtual account masing-masing yang berbeda setiap anaknya. Kapan waktunya? Setelah kami dengan pihak BRI akan memverifikasi nomor-nomor tersebut. Setelah memverifikasi, kami akan baru kirimkan. Kapan Pak waktunya? Tergantung kecepatan kami untuk verifikasi. Untuk secepatnya kami akan surati kembali ke orang tua masing-masing ke Dijapri untuk masing-masing nomor virtualnya yang berbeda satu dengan yang lain. Jadi nanti untuk pembayarannya mungkin terbagi dalam beberapa kode, misalkan untuk SPP sendiri, untuk uang kegiatan sendiri, untuk uang pangkas sendiri, dan sebagainya. Nanti akan kami infokan kembali setelah kami memverifikasi nomor-nomor yang kami dengan pihak BRI akan rundingkan nomor-nomornya. Dari pihak BRI ada 5 digit, nanti dari kami juga menggunakan nomor-nomor yang lain, dikomunikasikan nomor lain untuk diberikan kepada masing-masing siswa yang berbeda. Jadi doakan saja secepatnya kami akan coba. Sekali lagi kepada orang tua yang ingin membuat rekening BRI maupun mengaktifkan BRIMO-nya atau M-Banking-nya, silakan nanti japri aja wali kelasnya di WA, nanti akan kami urus, kami kolektifkan biar pihak BRI-nya datang ke sekolah. Baik, itu saja. Mungkin kalau tidak ada pertanyaan, karena sudah sore juga, mohon maaf kami juga dari pagi ya, sehingga siang ini masih dengan Bapak Ibu sekalian untuk Zoom.
Kami mohon maaf jika di dalam Zoom meeting ini kami ada kata-kata yang kurang enak didengar gitu. Kami mohon maaf. Juga kami ucapkan terima kasih atas partisipasinya orang tua semua pada kegiatan ini. Baik, karena tidak ada yang bertanya, maka kita tutup Zoom meeting ini. Menurut saya kita saling mendoakan, mudah-mudahan yang hadir di sini dan teman-teman kelas 9, orang tua, serta anak-anak semua dalam sehat walafiat, tidak kurang apapun, bisa mengikuti kegiatan belajar mengajar dengan baik untuk anak-anaknya. Mohon kesabaran dari orang tua untuk membimbing putra-putrinya di rumah ya Bu, titip anak-anak di rumah Bu. Bapak ya. Terima kasih. Kita akhiri dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sama-sama. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih. Harusnya di marketing dari ini kita seperti apa? Pak Surya, iya. Izin live Pak ya, Pak Surya. Saya izin live ya. Iya. Izin live Pak ya. Matiin. Pak Surya, saya izin live ya. Tapi bisa dapat bantuan yang 100.000 BRI Pak, coba. Hah? 100.000 BRI kan ada BRT yang 100.000 BRI. Dana sosial dari BRI ada. Lu dimatiin Zoom-nya? Tapi hanya beberapa masyarakat saja, tapi punya akun BRI. Orang tua masih mejeng aja di situ. Lu matiin Maria Zoom-nya? Ya Pak. Saya paksa ya Pak. Iya, emang kenapa?